Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali Bu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan jenengan menjelaskan PPT dan di share screen ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rina, RPP-nya kelas 3 semester genap. Materi pokoknya Aku Cinta Nabi dan Rasul. Untuk temanya kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kompetensi dasar yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menganalisis kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, D4. Kemudian yang kedua mengaitkan perilaku terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk aspek psikomotornya 413 yaitu menuliskan cerita kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menggunakan bahasa sendiri dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim secara lisan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan, menyelesaikan, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan setelah membaca dan mengamati teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta dapat menganalisis kisah keteladanan Nabi Ibrahim secara tepat, literasi dengan tipek. Kemudian setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat mengaitkan perilaku terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran dan penugasan, peserta didik dapat menuliskan cerita kisah keteladanan Nabi Ibrahim dengan menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca teks PowerPoint, mengamati video pembelajaran dan penugasan, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam secara lisan dengan benar. Materinya tentang akhlak Nabi Ibrahim, kemudian cobaan Nabi Ibrahim, kemudian balasan atas kesabaran Nabi Ibrahim. Pendekatannya yaitu pendekatan saintifik, yaitu dengan mengamati, tadi mengobservasi tentang kisah Nabi Ibrahim, kemudian menanyakan apabila ada dalam tayangan ada yang belum diketahui, dan guru juga memberikan pertanyaan pancingan. Kemudian dengan diskusi kelompok mengumpulkan informasi termasuk dalam pembuatan mind mapping dan mengasosiasikan atau mengolah informasinya. Kemudian setelah selesai mind mapping, anak-anak secara kelompok mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil pekerjaannya. Untuk media dan alat pembelajaran ada LKPD, kemudian PowerPoint, dan video pembelajaran. Alatnya spidol, papan tulis, laptop, dan LCD proyektor. Sumber belajarnya buku pendidikan agama Islam kelas 3, Kemendikbud tahun 2017, kemudian bahan ajar kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam berupa modul dan PPT, berupa PPT, video PPT dan PPT, kemudian buku cerita kisah Nabi dan Rasul, kemudian film tentang kisah Nabi dan Rasul. Kemudian kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama melakukan pembukaan dengan salam, kemudian berdoa, kemudian memeriksa kehadiran siswa, dan menyiapkan fisik dan alat pembelajaran. Kemudian persepsinya sebelum mulai pembelajaran mengaitkan dengan pembelajaran yang telah disampaikan, kemudian mengkaitkannya dengan rukun iman yang keempat, percaya kepada Nabi dan Rasul. Kemudian guru mengajukan pertanyaan dengan pelajaran yang akan dilakukan, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim. Motivasinya memberikan gambaran manfaat mempelajari pelajaran tentang keteladanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian materi ini dikerjakan ya, agar anak-anak dapat menjabarkan materi tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Kemudian pada langkah problem based learning, yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yaitu mengamati video pembelajaran dan memusatkan perhatian. Kemudian ada pertanyaan pancingan. Kemudian dalam mengorganisasikan, guru membuat kelompok. Kemudian siswa mengamati video pembelajaran dan mencatat hal-hal yang penting, karena nanti ada tugas untuk membuat mind mapping. Setelah anak-anak melihat video tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim, kemudian dilakukan diskusi dan guru membimbing penyelidikan dan diskusi anak-anak. Setelah itu guru membimbing pembuatannya, membuat mind mappingnya, dibantu oleh guru. Kemudian setelah anak-anak selesai, anak-anak mempresentasikan hasil atau mind mappingnya di depan kelas untuk diperlihatkan pada kelompok lain, dan kelompok lain bisa menanggapi hasil presentasi kelompok yang maju. Masing-masing kelompok memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang tampil. Kemudian untuk refleksi dan tindak lanjutnya, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian membuat rangkuman kesimpulan, kemudian memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya apakah sudah jelas atau belum pembelajaran yang dilakukan, terus bagaimana perasaannya, apakah anak-anak senang atau tidak, terus anak-anak sudah paham atau belum. Kemudian juga merefleksikan untuk menanyakan apa yang sudah dipelajari hari ini, kemudian juga memberikan pertanyaan tentang keteladanan Nabi Ibrahim yang dikaitkan dalam kehidupan anak-anak sehari-harinya. Kemudian telah ditutup dengan membaca hamdalah, berdoa bersama yang dipimpin oleh peserta didik. Itu presentasi dari RPP saya, Pak. Baik, terima kasih. Masuk ke bagian media dan alat yang sumber. Sebentar. Ya, media, alat dan sumber. Ya, Medianya, medianya ada LKPD, kemudian PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian Ya. alatnya. ya Itu. apa ya? Kalau alat apa? Kalau media itu apa berarti? Medianya PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian untuk alatnya LKPD dan spidol, papan tulis, laptop, dan LCD proyektor. Oke. Berikutnya atas sedikit. Iya, Pak. Tapi maksud saya konsep ya, media itu apa, kalau alat itu apa secara konseptual? Kalau media itu bahan yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran, maksudnya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, bisa berupa video pembelajaran atau teks PowerPoint atau video PowerPoint. Kalau alatnya alat yang dipakai untuk melaksanakan pembelajaran. Kalau teori belajar itu apa yang Ibu ketahui? Teori belajar ada beberapa teori belajar, yang itu teori behavioristik, itu tentang stimulus dan respon, kemudian teori kognitif, kemudian teori belajar konstruktivisme, kemudian teori belajar humanistik, dan teori belajar sosial. Oke, nanti dibaca lagi ya tentang teori belajarnya ya. Iya, Pak. Baik. Oke.
Sekarang ambil pensil atau pena dan pulpen. Oh, nggih, Pak. Sudah. Silakan Ibu tulis kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum. Ya. Terlihat nggak, Pak? Di foto aja, Bu. Oh iya. Sebentar, belum selesai. Itu baru Oh, Assalamualaikum ya. Oh, nggih. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Sampun, Mbak. Oke. Yang berikutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun, Mbak. Oke, sudah tiga-tiganya ya, dipotret Sampun, terus Mbak. dipotret terus dikirim ke WA pribadi saya, Bu. Oh, nggih. Jelek. Assalamualaikum Bapak. Ya. Halo, Bu, sudah? Nggih, sampun, Pak. Terusan ini ya? Nggih. Pak Dilek moto kok jelek. Iya. Tutupan bayangan. Belajar ngaji dari mana, Bu? Dan kapan? Saya dari kecil dulu memang tinggalnya saya di daerah Kauman, Mbak. Jadi dari kecil sudah ngaji, tapi ya kalau sekolahnya saya di sekolahan negeri terus. Tapi karena tinggal di lingkungan yang agamis, maka saya belajar ngaji dari kecil, Pak. Kemudian saya juga ketika di Jakarta pernah mengajar ngaji anak-anak. Dan ketika pulang ke sini juga mengajar di madrasah diniyah, Pak. Tapi kalau tulisan Arabnya saya kurang bagus, Pak. Iya, maksud saya belajar nulisnya ini dari mana? Ya belajar sendiri, Pak. Ya karena kuliah di UMM itu dulu, terus saya belajar nulisnya, Pak. PAI ya, di UMM? Iya, Pak. Ya, ini harus belajar lagi ya. Iya, Pak. Untuk nulisnya. Ya, saya menyadari karena dari SD di sekolah di negeri itu memang kurang untuk menulis Arabnya. Makanya ketika saya mengajar di SD negeri, anak-anak saya
suruh untuk belajar nulis biar tulisannya bagus, Pak. Biar tidak seperti saya. Nggih, berarti sekarang ngaji. Oh, nggih, Pak. Boleh HP, boleh Oh, nggih, surat apa, Pak? Al-Baqarah saja. Ayat 1 sampai 5? Nggih. Atau hafalan, nggak apa-apa, Pak, hafal? Baca. Oh, atau membaca yang nggak apa-apa. Hafal juga boleh, nggak apa-apa, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah semua prosesnya untuk ujian komprehensif pada sore ini. Beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Saran saya tetap semangat belajar, Bu. Masih ada UP, masih ada UKIN, ada PPL, diikuti dengan sepenuh hati. Semoga nanti di akhirnya lulus pada PPG kali ini. Amin. Amin, amin. Amin. Baik. Pak. Ya, terima kasih. Sudah kita nyatakan selesai. Jadi Ibu, kalau mau ada kegiatan yang lain silahkan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, masih satu ya Bu ya. Mohon dipanggilkan. Oh nggih Pak. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, assalamualaikum.